Baik sahabat, akhir-akhir ini pasti sudah tidak asing lagi mendengar dedolarisasi. Banyak negara yang ingin mengurangi dominasi dolarnya. Bagaimana awal dolar mendominasi? Lalu, semenakutkan itukah dolar hingga penggunaannya dikurangi? Jadi di sini akan dibahas 5 hal. Yang pertama, apa itu Bretton Woods Conference? Yang kedua, apa itu dedolarisasi? Yang ketiga, apa keuntungan AS dari dolarisasi? Dan yang keempat, apa kerugian negara lain dari penggunaan dolar? Yang kelima, apa penyebab negara-negara mengurangi dominasi dolar? Mari kita masuk ke pembahasan. Berawal dari Bretton Woods Conference tahun 1944, yang mana di sana ditetapkan dolar sebagai mata uang dunia. Perjanjian Bretton Woods adalah kesepakatan internasional yang dihadiri oleh 44 negara dengan ratusan delegasi. Bretton Woods Conference diadakan untuk mengatur sistem moneter internasional pasca Perang Dunia Kedua. Di sana ditetapkan juga dolar sebagai mata uang dunia. Akhir dari Bretton Woods Conference itu tahun 1971 setelah Presiden AS kala itu mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak mencetak dolar berdasarkan kepemilikan emas. Amerika Serikat khawatir kala itu pasokan emas Amerika Serikat tidak lagi mencukupi jumlah dolar yang beredar. Jadi dulu emas itu sebagai underlying pencetakan dolar. Setelah runtuhnya Bretton Woods Conference, banyak negara beralih ke sistem nilai tukar mengambang, di mana nilai mata uang ditetapkan oleh pasar valuta asing. Tetapi, ajaibnya, dolar masih sebagai cadangan devisa negara hingga saat ini. Sebelum membahas dedolarisasi, akan dijelaskan dulu kebalikan dari dedolarisasi, yaitu dolarisasi. Dolarisasi itu seperti sebuah negara menggunakan dolar dalam melakukan transaksi, misalnya transaksi perdagangan dengan negara lain. Yang kedua, pembayaran utang. Yang ketiga, menjadi cadangan devisa negara. Dolarisasi ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki perekonomian rawan, di mana keuangan negara tersebut mudah digoyahkan. Kalau dedolarisasi itu seperti sebuah negara mengurangi penggunaan dolar, baik transaksi bilateral sampai multilateral. Bilateral itu transaksi antar dua negara, kalau multilateral itu transaksi lebih dari 2 negara. Dedolarisasi ini biasanya dilakukan oleh negara yang memiliki perekonomian yang baik dan sangat berpengaruh di kancah internasional. Amerika Serikat tentu dapat untung besar jika mata uang mereka dijadikan transaksi di seluruh dunia. Itu yang membuat dolar terus perkasa. Salah satu keuntungan pihak Amerika Serikat banyak mendapatkan kemudahan bertransaksi karena mata uang yang digunakannya adalah mata uangnya sendiri. Amerika Serikat memiliki kekuatan ekonomi yang mempengaruhi ekonomi, politik, sosial di suatu negara. Kenapa begitu? Dikarenakan jika Amerika Serikat bermasalah dengan negara A katakan, maka ia bisa saja membukukan aset negara A. Ketika ekonomi Amerika Serikat terjadi hal yang tidak baik, maka negara yang menjadikan dolar sebagai transaksi sampai cadangan devisa akan terganggu. Misalnya, Amerika Serikat inflasi, maka The Fed akan meningkatkan tingkat suku bunga. Maka negara lain mau tidak mau ikut meningkatkan tingkat suku bunga agar tidak terjadi capital outflow yang berlebihan dan membuat mata uang terdepresiasi, lebih tepatnya mata uang mereka terdepresiasi dan harga barang meningkat, terutama barang impor, dan tidak berdaulat dalam bidang ekonomi karena Amerika Serikat mempunyai kekuatan yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi, negara-negara sekarang was-was, terutama yang memiliki cadangan devisa berupa dolar, karena semenjak Rusia menyerang Ukraina, Amerika Serikat membekukan aset Rusia, dan negara-negara seperti Arab contohnya berpikir bagaimana jika negara tersebut dirusiakan, bagaimana jika aset negara Arab dibekukan,
Maka dari itu, muncullah dedolarisasi yang makin masif lagi. Dan BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, yang kami sudah jelaskan di video sebelumnya, juga rencananya ingin membuat mata uang baru, dan transaksi negara-negara anggota BRICS juga bertransaksi menggunakan mata uang negara masing-masing. ASEAN juga sudah ingin membuat mata uang baru dan mengurangi pengaruh dolar dengan bertransaksi bisa langsung dengan QRIS. Sekian informasi yang bisa saya katakan. Menurut sahabat, bagaimana?